Pagar taman harus dikawat, kawat berduri yang tahan karat. Orang beriman hidupnya kuat, tabah hadapi ujian yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share video lagi ya teman-teman. Ini aku lagi mau masak-masak nih ya. Biasalah ya, masak menu yang super simple. Terus juga nanti aku tuh mau bikin ini ya teman-teman, tempat buat naruh sendok gitu ya. Karena kan sebelumnya sendok itu aku taruhnya ya di rak-rak aja gitu, dan itu menurut aku sempit. Jadi nanti tuh bakalan aku pindahin ke dinding juga. Pokoknya kalian tuh simak dan ikutin terus ya video aku ini sampai akhir, dan semoga apa yang aku share bisa menginspirasi kalian. Nah, kali ini tuh aku mau masak sambal tempe ya teman-teman. Ini tempe, terus juga ini ada ikan teri. Ya kalau menu masakan aku mah begini-begini aja ya, nggak usah lah heran teman-teman. Mungkin dari kalian tuh juga mungkin bosan gitu yang ngeliat menu aku begini-begini aja gitu. Ya karena memang seperti yang sering aku bilang, aku tuh memasak apa menu yang memang kami suka gitu. Kalau misalnya aku tuh bereksperimen gitu ya, misalnya nyoba-nyoba gitu masak menu-menu yang lain gitu ya, nah itu Pak Suami tuh seringnya itu nggak mau teman-teman ya. Jadi daripada nanti mubazir ya mendingan nggak usah gitu ya, mendingan masak menu yang memang pasti-pasti aja bakalan dimakan gitu ya, daripada nanti tuh ujung-ujungnya bakalan jadi buang-buang makanan. Nah ini aku udah panasin minyak sama wajan, maksudnya astagfirullahaladzim, agak belibet ya. Di sini aku udah panasin wajan yang udah aku kasih minyak gitu ya teman-teman, dan ini aku masukin si tempenya semuanya aja aku masukin, karena tadi tuh pengennya itu sih dua kali goreng gitu teman-teman, tapi kok rasanya itu nanggung gitu ya. Jadi ya udah deh, di sini aku bikin sekali goreng aja semuanya gitu ya si tempenya, dan ini singkat cerita tempenya juga udah mateng. Oke, tempenya udah mateng. Lanjut di sini tuh aku masukin ikannya ya teman-teman. Jadi aku tuh mau masak sambal tempe ini dicampur sama ikan teri. Tapi yang lagi aku goreng ini adalah ikan rebus. Kenapa? Karena aku pengen bikin sambal ikan rebus pakai cabai rawit gitu ya teman-teman. Jadi cabai rawit doang gitu. Nah kalau sambal tempe ini aku masaknya pakai cabai merah gitu teman-teman, biar anak-anak juga bisa ikutan makan gitu ya. Kalau misalnya pakai cabai rawit kan anak-anak nggak bakalan bisa makan. Sedangkan aku tuh kalau misalnya makan itu kalau nggak pedas itu kayak kurang selera gitu lah. Hasil aku bikin dua lauk. Satunya itu aku masak pakai cabai merah, satunya itu aku masak pakai cabai rawit hijau gitu teman-teman, biar sedap gitu ya, dan biar biar makannya itu semangat juga gitu ya. Karena makannya itu pakai ikan asin rebus pakai cabai rawit gitu, wah bener-bener mantep banget sih. Oke, ikan asin rebus sudah mateng, langsung aja itu aku masukin untuk si terinya ya teman-teman. Ikan teri itu buat temen si tempe ya, ikan terinya gitu teman-teman, biar si tempe nggak kesepian. Tapi si ikan rebus nggak ada temennya nggak apa-apa teman-teman, si ikan rebus itu nggak ada temennya gitu ya. Di sini tuh kalau misalnya aku masak ikan teri itu ya teman-teman, kadang tuh suka kayak kadang tuh suka kayak kurang garing gitu ya, kadang kegaringan tuh kayak ada agak pahit jadinya gitu ya. Kadang tuh jadi jadi kayak serba bingung gitu teman-teman mau masaknya tuh gimana gitu ya kadang itu. Apalagi kalau misalnya ikan teri itu kan nggak bisa yang terlalu ditinggal-tinggal gitu ya teman-teman, karena kan itu lumayan cepet juga matengnya gitu ya. Dan juga menurut aku harus lumayan sering dibolak-balik gitu ya, biar dia itu mateng secara keseluruhan gitu kan, mateng sempurna gitu. Tapi tetap aja teman-teman, kadang itu pas aku masak gini tiba-tiba kayak udah garing lah gitu kan. Ntar kalau udah beberapa saat setelah dimasak ya dia itu jadi nggak garing lagi, mungkin karena efek cabenya itu panas kali ya. Aku tuh pernah denger gitu teman-teman, dan pernah lihat juga kalau misalnya kita itu mau masak kayak keripik atau sesuatu yang bakalan dibikin garing gitu ya, kalau bisa cabenya itu didinginkan dulu gitu, barulah barulah dimasukin gitu bahan yang mau dicabein gitu, tapi cabenya dingin dulu biar dia tetap garing gitu. Tapi kan kadang kita suka nggak sabaran ya teman-teman, jadi semuanya langsung dicemplang-cemplung aja gitu. Alhasil ya pas habis digoreng terinya itu garing, tapi setelah beberapa saat gitu ya teman-teman ya jadi nggak garing gitu, karena mungkin efek cabenya itu panas, jadinya si terinya jadi melempem gitu ya. Oke, ini udah matang nih teman-teman untuk sambalnya. Langsung aja aku cemplungin si teri dan juga si tempenya, dan aku aduk-aduk ya pastinya sampai si semuanya ini tuh tercampur sama si cabai ya teman-teman.
Kemarin itu juga ada yang nanya, Bun, anak-anak udah bisa makan sambal ya? Udah bisa teman-teman, alhamdulillah. Tapi bukan sambal yang pedes ya, tapi sambal yang nggak pedes, yaitu sambal yang pakai cabai merah gitu. Jadi kalau misalnya sambalnya itu pakai cabai merah doang gitu ya, nah itu anak-anak bisa makannya teman-teman, kan nggak pedes juga gitu. Tapi kalau cabai rawit ya nggak bisa lah, makanya kalau misalnya pas aku masak sambal kayak gini gitu ya, aku suka suka stok gitu ya sambal cabai rawit biar tetap pedas gitu ya pas aku makan. Udah mateng untuk sambal yang pertama, lanjut di sini aku mau tumis sambal yang kedua teman-teman, itu sambal cabai rawit hijau gitu. Ini ya teman-teman, buat sambal si ikan asin rebusnya gitu ya. Nah ini tuh tadi udah aku blender gitu. Sebenarnya kalau bikin sambal kayak gini tuh enaknya tuh diulek ya teman-teman, dan masih kayak ada kasar-kasarnya gitu. Tapi aduh kayak sekarang-sekarang itu lagi nggak mood banget buat ngulek-ngulek gitu. Tapi biasanya kalau pas lagi semangat-semangatnya aku suka ngulek ya teman-teman. Tapi kalau pas lagi semangat, tapi kalau pas lagi nggak mood gitu ya aku nggak ulek gitu ya. Biasanya cuma aku blender doang gitu. Dan kalau ngeblender aku selalu pakai minyak ya teman-teman, minyak goreng biar rasanya tuh lebih enak gitu. Karena kalau bisa pakai air itu biasanya kayak berasa lebih langu, dan juga menurut aku tuh jadi lama matengnya gitu ya, karena lumayan banyak mengandung air gitu ya. Tapi memang balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Kita juga nggak bisa nyalahin cara masak orang gitu ya, dan membenarkan cara masak kita, karena memang setiap orang punya caranya tersendiri. Oke, ini sambalnya udah mateng, aku masukin aja ikan asin rebusnya. Ikannya sedikit tapi cabenya ini banyak ya teman-teman, ya nggak apa-apa sih, karena sebenarnya itu ikan asinnya itu cuma buat pelengkap doang gitu ya. Dan ini udah mateng nih teman-teman, alhamdulillah. Oke, langsung aja di sini tuh aku beberes nih teman-teman di kompor pastinya ya, karena memang ini tuh wajib banget dibersihin, apalagi kalau udah habis masak. Menu yang bergoreng-gorengan gini ya, maksudnya yang menu yang digoreng-goreng gitu, itu pasti bakalan banyak banget cipratan-cipratan minyak. Jadi itu tuh benar-benar harus dilap gitu ya teman-teman, dan harus benar-benar diperhatikan gitu ya biar nggak banyak minyak yang numpuk. Oke, ini dia menu kami hari ini teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan di sini aku simpen dulu untuk lauk hari ini, dan jangan lupa ditutup gitu ya teman-teman, biar nggak masuk debu gitu ya. Terus juga biar nggak diganggu sama kucing, karena di rumahku itu ada kucing yang nakal banget teman-teman. Bukan kucing aku sih gitu ya, tiba-tiba itu kadang suka masuk, apalagi kan pintu yang ada di ruangan tengah itu teman-teman, itu kan di bawahnya tuh lumayan besar gitu ya bolongannya. Nah itu kucingnya suka masuk dari situ, dan kadang tuh sampai mau ngebuka tudung saji gitu ya, sampai kadang tuh mau ngerobohin tudung saji gitu teman-teman. Jadi kadang itu agak kesel gitu ya sama si kucingnya gitu. Jadi ya harus benar-benar diperhatiin banget deh kalau pas lagi nyimpen lauk. Oke teman-teman, di sini aku lanjut ya buat buat bikin tempat sendok seperti yang aku bilang di awal video tadi. Nah ini aku bikin satu tempat gitu, itu bekas tempat sendok yang memang sekarang ini lagi nggak aku pakai. Jadi itu aku simpen di situ, aku letakin di situ, maksudnya aku gantung di situ buat buat naruh-naruh handphone yang lagi dicas gitu ya teman-teman. Karena memang kalau aku itu memang selalu ya habis ngonten itu handphonenya biasanya langsung aku charge, karena kadang itu suka nggak nyadar gitu loh teman-teman, ngonten enak-enak ngonten gitu ya, malah tiba-tiba gitu baterai udah lowbat gitu, udah habis gitu ya. Menurut aku HP Vivo itu memorinya itu maksudnya kayak memorinya itu lumayan lega, terus juga kameranya bagus. Tapi satu kelemahannya teman-teman, baterainya itu agak lumayan lebih cepat gitu habisnya gitu ya. Tapi ya masih bisa lah teman-teman, habis kita ngonten gitu kan, udah ngonten lumayan lama ya kita charge gitu, nanti kalau mau ngonten lagi ya diambil lagi gitu biasanya. Tapi kalau misalnya aku tuh berhenti ngonten itu cuma beberapa saat doang ya aku nggak cas gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah berencana agak lamaan dikit gitu ya berhentinya, istirahatnya gitu ya, biasanya aku cas dulu handphonenya biar nanti tuh nggak tiba-tiba lowbat gitu ya untuk handphone aku. Oke, kita balik dulu lagi ke videonya, dan di sini tuh aku lagi mau pas-pasin untuk si paku buat nyantolin satu lagi nih teman-teman untuk si tempat sendok gitu ya. Yang satu ini yang hijau udah kepasang nih teman-teman, aku simpen di situ aja biar di area rak itu tuh nggak terlalu sempit gitu ya, terlalu banyak tempat sendok gitu kan. Kalau di dinding kayak gini otomatis di bagian rak itu kan lebih lega gitu, lebih plong gitu teman-teman. Jadi nanti tuh biar bisa ngeletakin barang-barang yang lain gitu ya.
Ya harap-harap maklum aja lah teman-teman ya, yang penataan di dapur dadakan aku ini tuh kayak ala kadarnya, sederhana banget begini ya. Karena karena juga bingung gitu ya mau naruh gimana. Kalau misalnya mau naruh lemari piring itu ke dalam sini itu bakalan nggak muat banget. Dan kalau misalnya harus mondar-mandir ke depan gitu ya, pas mau ngambil-ngambil itu kadang suka capek juga gitu ya. Jadi ya mending aku manfaatin rak yang warna biru ini buat naruh-naruh perlengkapan seadanya gitu ya. Pokoknya secukupnya yang buat dipakai sehari-hari. Oke deh teman-teman, di sini aku memulai buat nata-nata sedikit ya. Itu tuh tadi jajanannya anak-anak aku pindahin ke dalam wadah gitu. Biar lebih biar lebih rapi aja kelihatannya gitu ya. Kalau biasanya aku suka taruh di dalam kresek aja terus aku gantung gitu ya teman-teman. Itu menurut aku jadi kayak kelihatan amburadul gitu ya untuk si dapur aku, jadinya nggak nyaman buat dilihat gitu ya. Lah hasil ya udah itu roti-roti aku pindahin aja jajannya anak-anak ke dalam tempat gitu, ke dalam wadah gitu teman-teman. Dan lanjut di sini aku juga mau beresin ini kopi. Jadi aku tuh ada minta tolong gitu sama Pak suami buat keluar buat beli kopi gitu ya teman-teman, karena di rumah itu stok kopi udah habis. Aku tuh nggak bisa banget gitu ya kalau nggak ngopi. Cuma memang nggak wajib teman-teman, kalau misal pas lagi pengen itu maunya itu ada gitu ya di rumah gitu teman-teman. Cuman kadang kalau pas lagi riuh-riuhnya, lagi sibuk-sibuknya, kadang mah sampai beberapa hari kadang aku nggak ngopi gitu teman-teman. Tapi kalau pas lagi agak santai sedikit gitu ya, aku suka ngopi buat sekalian jadi ajang me time buat aku. Oke, ini udah lumayan rapi teman-teman untuk rak-raknya gitu ya. Terus juga tempat sendoknya udah beres. Lanjut di sini tuh aku mau nyusun cucian piring nih teman-teman. Cucian piringnya udah aku cuci gitu ya. Ini baru sempat buat aku beresin gitu. Ini tuh piring-piringnya tuh nggak terlalu yang muat semua di sini gitu teman-teman. Sebagian itu memang harus dipindahin lagi gitu ya ke lemari depan karena ini udah lumayan agak kepenuhan. Tapi entah kenapa lah teman-teman ya, kadang tuh suka kayak males banget gitu ya buat ngebalikin ke depan gitu, karena kayak capek aja mondar-mandir gitu ya ke depan gitu teman-teman. Jadi kadang tuh suka aku tumpuk aja di dapur ini dulu, nanti kalau pas udah udah nggak mager baru aku pindahin gitu ya. Beberapa barang-barang yang letaknya itu harus di dalam lemari gitu teman-teman, karena di sini udah nggak muat gitu. Karena kan kalau misalnya semuanya aku taruh di sini ya udah jelas nggak muat banget gitu kan, karena kan ini kecil gitu ya. Jadi ya memang beberapa barang itu harus aku pindahin lagi ke lemari piring yang di depan. Rasanya itu kayak nggak sabar gitu loh teman-teman, pengen semua itu cepat beres gitu ya. Terus nanti dapur ini kan dindingnya bakalan dibuka gitu, dan aku tuh bakalan mulai buat tidur di sini teman-teman nanti kalau misalnya udah rapi semuanya gitu ya. Oke deh teman-teman, ini udah lumayan rapi nih teman-teman. Aku tuh mau lanjut buat ke depan buat nyapu-nyapu ya teman-teman, karena memang di depan juga udah lumayan kotor. Dan mohon maaf ini agak rada gelap ya teman-teman pencahayaannya, karena ternyata aku lupa buat nyalain lampu. Alhasil ini tuh gelap ya. Aduh, kadang begitulah teman-teman, lupa gitu ya buat nyalain lampu. Pokoknya seperti yang udah aku bilang di video-videoku sebelumnya ya teman-teman, kalau dapur dadakan aku sekarang ini, nanti setelah semuanya itu aku pindahin ke dapur yang baru gitu ya, mungkin aku bakalan tidurnya itu di kamar belakang gitu teman-teman, biar lemari-lemari pakaian juga masuk ke situ, karena itu bakalan lebih luas gitu ya nantinya teman-teman, karena dindingnya dibuka gitu ya. Jadi kamar depan itu mungkin buat anak-anak, cuman ya sementara anak-anak tidur sama kami dulu di belakang sampai aku tuh punya cukup uang gitu ya buat beliin anak-anak itu kasur teman-teman, biar mereka itu tidur terpisah dari kami gitu ya. Oh ya teman-teman, aku mau nanya dong sama kalian itu umur berapa tahun sih anak kalian itu disuruh tidur terpisah gitu teman-teman? Apakah udah cukup besar gitu ya, atau usia berapa? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah di sini aku lanjutin nih teman-teman buat nyapu-nyapu sampai ke teras ya. Pastinya ya kayak biasalah teman-teman, kalau misalnya nyapu di ruang serbaguna gitu ya, atau nyapu dari dalam rumah ya harus nyampe ke teras, dan teras juga harus benar-benar disapu. Nah teman-teman, ini kalian jangan salfok yang ngelihat air. Kenapa kok bisa ada air yang lumayan tergenang di situ? Karena itu tadi malam itu hujan lagi teman-teman. Jadi tadi pagi udah aku sapuin sih teman-teman sebenarnya, tapi ini masih ada aja gitu ya sedikit genangan airnya. Karena memang tadi pagi tuh pas aku nyapu tuh memang airnya tuh lumayan banyak gitu ya. Jadi mungkin tadi pagi tuh kurang kering gitu ya pas aku nyapunya. Alhasil ya masih ada gitu ya genangan-genangan airnya sedikit pas di sore hari kayak gini.
Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi kalian, bisa juga memotivasi, ataupun hanya sekedar bisa menghibur kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.